Hello Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. Respon Tino Anjorin terhadap debut gemilangnya sebagai starter Chelsea. Pemain bernama lengkap Faustino Adebola Rashid Anjorin tampil dalam laga matchday ke-6 Liga Champions antara Chelsea versus Krasnodar. Itu menjadi kali pertama pemain 19 tahun tampil sebagai starter di tim utama. Meski begitu, Anjorin berhasil menunjukkan performa luar biasa di laga debutnya dan menuai banyak sanjungan di akhir laga. Seperti dikutip dari laman resmi klub via We Ain't Got No History, Anjorin mengatakan bahwa ia sangat senang dalam laga debut spesialnya bersama Chelsea. Ia gembira karena di laga debutnya ada penonton yang tampil langsung. Anjorin juga merasa senang karena debut luar biasanya itu bisa disaksikan keluarganya secara langsung. Meski tampil gemilang, Anjorin menuturkan bahwa laga kontra Krasnodar kemarin terasa sedikit sulit karena ia bermain di luar posisi aslinya. Tapi ia merasa sangat bugar di pertandingan tersebut dan dapat menguasai bola dengan sangat baik. Ia juga akan berusaha ekstra keras untuk meningkatkan penampilannya di pertandingan-pertandingan berikutnya. Tino Anjorin sendiri sudah menjadi bergabung dengan Chelsea sejak usia 7 tahun dan memulai debutnya secara resmi di level U9 klub. Lewat penampilan apiknya di laga kontra Krasnodar, masa depan cerah menanti pemain 19 tahun tersebut. Lampard sebut Pulisic masih dalam tahap pemulihan cedera. Chelsea akan menghadapi Everton dalam laga lanjutan pekan ke-12 Liga Premier Inggris tanpa dua orang wingernya yakni Hakim Ziyech dan Callum Hudson-Odoi. Untuk itu Frank Lampard pun harus memilih pemain lain dan sepertinya pilihan sang pelatih jatuh pada Pulisic. Jelang laga kontra The Toffees, Lampard menjelaskan kondisi salah satu anak asuhnya itu. Seperti dikutip dari laman 442, Lampard mengatakan bahwa Pulisic sudah menjalani latihan seperti biasa. Mantan gelandang Chelsea itu menyebut bahwa Pulisic kini masih berusaha memulihkan kondisinya hingga pulih sepenuhnya. Tapi Lampard tak menutup kemungkinan akan memainkannya di laga kontra Everton nanti. Pulisic tampil di pertandingan game week ke-11 melawan Leeds dan mencetak 1 gol. Oleh karenanya Lampard pastinya tahu betul bahwa pemain Amerika Serikat tersebut adalah pemain yang hebat. Tapi Lampard mengatakan bahwa dirinya masih terus berusaha mencari cara agar Pulisic bisa menampilkan permainan terbaiknya lagi secara konsisten. Sepanjang musim 2020-2021, Pulisic sendiri telah mencatatkan 8 penampilan, 5 di Premier League dan 3 lainnya di ajang Liga Champions. Dari 8 penampilan itu, pemain berpaspor Amerika Serikat telah mencetak 2 gol. Calon juara Liga Champions musim ini menurut Rio Ferdinand ada nama Chelsea dan Liverpool. Seperti dikutip dari Tim Talk, Ferdinand berbicara kepada BT Sport mengenai tim mana yang berpeluang menangi Liga Champions musim ini. Ia mengaku sedih dan kecewa karena mantan timnya Manchester United gagal melaju ke babak gugur. Tapi ia berharap agar tim Inggris lain melaju lebih jauh di kompetisi kasta teratas benua biru tersebut. Perihal tim Inggris mana yang menjadi favoritnya di Liga Champions musim ini, Ferdinand menuturkan bahwa ia menjagokan Liverpool dan Chelsea. Bagi Ferdinand, Liverpool adalah tim favoritnya yang kedua setelah sang juara bertahan Bayern Munchen. Ia juga menilai bahwa Chelsea akan menjadi kuda hitam dalam turnamen antar klub Eropa itu. Meski menjagokan Chelsea dan Liverpool, Ferdinand memprediksi bahwa Bayern punya peluang juara yang lebih besar daripada kontestan-kontestan lainnya. Ex-defender timnas Inggris menilai Bayern sangat kuat di semua lini, terutama di lini depan. Ia juga beranggapan bahwa di Rotten jarang diterpa masalah cedera.
Prediksi Ferdinand bisa jadi benar, tapi bisa juga salah. Yang pasti sebelum tampil di final dan meraih gelar, para tim peserta Liga Champions harus melewati fase 16 besar lebih dulu. Pujian Lampard untuk Ancelotti jelang laga Everton versus Chelsea. Sepanjang karirnya baik sebagai pemain maupun pelatih, nama Lampard akan selalu dikenal orang atas kesuksesannya. Untuk bisa menjadi orang yang sukses seperti sekarang, Lampard tentu punya beberapa figur yang menjadi inspirasinya. Seperti dikutip dari laman Sky Sport, Lampard menilai bahwa Ancelotti adalah salah satu figur inspiratif dalam karirnya. Saya terpengaruh banyak orang dan saya terpengaruh Ancelotti sebagai pemain dan sebagai orang biasa di saat yang sama, kata Lampard. Jadi juru taktik asal Inggris itu memandang Ancelotti sebagai sosok inspiratif karena ia adalah pelatih yang sukses dan juga hebat. Seorang pelatih yang sudah menangani banyak klub berbeda dan memenangkan berbagai gelar. Momen pertemuan antara Lampard dan Ancelotti tentu akan membuat para penggemar sangat antusias. Oleh karenanya, Lampard pun mengaku tak sabar untuk bertemu mantan pelatihnya dulu, serta ingin berbincang banyak hal dengannya. Kedua sosok hebat ini telah mempersembahkan 2 gelar, yakni Liga Inggris dan FA Cup di musim 2009-2010. Lampard yang dahulu menjadi pemain andalan Ancelotti, kini telah menjelma menjadi pelatih sekaligus rivalnya. Jelang Natal, Lampard beri peringatan pada para pemainnya. Karena masih dalam situasi pandemi, Natal tahun 2020 ini akan digelar tanpa pesta meriah, guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Para masyarakat termasuk para pesepak bola juga harus menaati aturan pemerintah terkait protokol COVID-19. Oleh karena itu, Lampard memberikan peringatan pada para pemain bahwa Natal tahun ini akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti dilansir dari Football.London, Lampard mengatakan bahwa dirinya akan berbicara pada pemain agar tetap menaati protokol COVID-19 jelang Natal. Lampard juga menilai bahwa perkembangan teknologi telah membuat gerak-gerik pemain selalu diawasi oleh publik. Jadi ia meminta agar para pemainnya menjadi teladan yang baik bagi masyarakat. Bagi Lampard sendiri, perayaan Natal tahun ini jelas akan terasa berbeda karena semua orang tengah terjebak dalam situasi pandemi. Lebih lanjut, pelatih Chelsea itu mengatakan bahwa pesta yang pernah ia ikuti di tahun-tahun sebelumnya mungkin tak akan digelar di era sekarang. Selama bulan Desember sendiri, Lampard dan para pemainnya akan dihadapkan dengan sejumlah laga sulit, termasuk laga kontra Everton akhir pekan nanti. Mereka juga harus berhadapan dengan Arsenal pada tanggal 27 Desember mendatang. UEFA rencanakan format baru di Liga Champions yang bisa untungkan klub-klub Premier League. Belakangan ini tengah ramai diberitakan bahwa UEFA akan membuat kompetisi baru yang akan mempertemukan klub-klub raksasa bernama UEFA European Super League. Namun gagasan ini ternyata menuai banyak kontra. Akhirnya UEFA dikabarkan akan menghindari gagasan European Super League dan menggantinya dengan format baru di Liga Champions. Seperti dilansir dari The Sun via Talksport, UEFA dikabarkan berencana mengajukan format baru Liga Champions dengan jumlah 36 klub peserta. 36 klub itu akan dibagi ke dalam 6 grup, di mana setiap tim akan bermain 10 kali menghadapi lawan selevelnya. Dengan jumlah laga yang lebih banyak, para klub peserta pun akan mendapat pemasukan lebih. Format 36 peserta Liga Champions juga dinilai akan menguntungkan tim-tim raksasa Inggris seperti Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Liverpool, dan Tottenham. Pasalnya, selain memberi slot untuk tim 4 besar di liga masing-masing, UEFA juga akan memberikan 2 slot tambahan untuk tim dengan skor koefisien tertinggi. Tim-tim raksasa Premier League tentu diuntungkan karena mereka sekarang berada di urutan 15 besar dengan skor koefisien tertinggi UEFA. Di lain sisi, format baru Liga Champions dinilai merugikan klub-klub seperti Leicester City dan Wolverhampton. Pasalnya secara skor koefisien mereka berada di papan bawah karena tak konsisten tampil di kompetisi Eropa.
Meski demikian, UEFA sendiri berharap agar format baru Liga Champions yang mereka rencanakan dapat disetujui oleh 55 anggota asosiasi dalam kongres yang akan digelar pada April 2021. Di satu sisi, format 36 klub akan menguntungkan bagi finansial klub, tapi di sisi lain, format seperti itu akan membuat pemain semakin kelelahan karena menghadapi jadwal yang semakin padat. Gol ke gawang Arsenal jadi salah satu gol favorit Giroud. Selama karirnya, Giroud mencetak banyak gol dengan berbagai cara. Lalu menurut sang striker Prancis, gol mana yang menjadi gol favoritnya? Ketika memperkuat Chelsea, Giroud pernah menghadapi mantan klubnya Arsenal dalam laga final Europe League tahun 2019. Giroud berhasil mencetak 1 gol, 1 assist dan memenangkan sebuah penalti pada pertandingan itu. Ia sendiri menilai bahwa golnya di pertandingan itu adalah salah satu gol favorit dan terbaiknya. Dalam sesi wawancara yang dimuat dalam laman web resmi klub via Chelsea News, Giroud menuturkan bahwa ia menyukai caranya melahirkan gol melawan Arsenal. Gol itu tercipta dari diving header yang ia lakukan. Giroud menilai bahwa teknik diving header adalah teknik yang membutuhkan kecepatan dan sedikit pengorbanan. Peter Cech yang kala itu menjadi kiper Arsenal mungkin tak mengira bahwa Giroud akan mencetak gol dengan melakukan diving header. Tapi sang penyerang Prancis nyatanya melakukan itu dengan sempurna. Namun di sisi lain, pria 34 tahun itu mengaku bahwa dirinya juga sama sekali tak berpikir jika mantan rekannya di Arsenal, Laurent Koscielny, mungkin akan menginjaknya. Sepanjang karirnya, Giroud memang telah mencetak sejumlah gol dan tak jarang gol-gol itu lahir dengan cara yang indah. Ia bahkan pernah memenangkan FIFA Puskás Award lewat gol Scorpion Kick-nya ketika masih berseragam Arsenal. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu atau mau diskusi, silakan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone.